Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Monza akhirnya selesaikan transfer Pablo Mari. Lini pertahanan Arsenal kini semakin solid dengan kehadiran William Saliba yang telah kembali dari masa pinjamannya. Penampilan di pramusim dan pada debutnya di Premier League menjadi bukti bahwa Saliba layak menjadi pemain utama pilihan Arteta. Hal itu yang membuat Pablo Mari hanya menjadi pemain darurat di skuad Arsenal. Pemain 28 tahun itu pun tak ingin menyia-nyiakan tahun terbaiknya hanya menjadi pemain cadangan. Pilihan untuk hengkang akan jadi solusi tepat untuk kemajuan karirnya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub Italia, Monza, telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Pablo Mari dari Arsenal. Pablo Mari akan menjadi pemain pinjaman selama 1 musim dengan opsi kewajiban membeli permanen jika Monza tetap berada di Serie A musim selanjutnya. Fiorentina tolak tawaran Arsenal untuk Nikola Milenkovic. Arsenal tengah mencari bek tengah baru untuk memperkuat pilihan kedua jika salah satu dari Ben White, Saliba, dan Magalhaes absen. Sementara itu, Pablo Mari telah menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan klub promosi Serie A, Monza. Bek Fiorentina, Nikola Milenkovic, masuk menjadi target baru Arsenal di musim panas ini. Pemain 24 tahun itu telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Fiorentina. Namun, Corriere dello Sport melaporkan bahwa upaya Arsenal untuk mengontrak Nikola Milenkovic telah gagal lantaran tawaran mereka telah ditolak Fiorentina. Tak hanya Arsenal, Inter Milan, Sevilla, dan Juventus pun mengajukan tawaran yang juga ditolak La Viola. Fiorentina sendiri dikabarkan akan fokus untuk memperpanjang kontrak Milenkovic dengan mengikatnya hingga tahun 2025. Tawaran Arsenal untuk Gabriel Pepe ditolak FC Porto. Sport Witness melaporkan bahwa Arsenal telah mengajukan penawaran kepada FC Porto untuk mengontrak penyerang muda mereka Gabriel Pepe. Arsenal dikabarkan mengajukan tawaran sebesar 34 juta pound sterling untuk pemain 25 tahun asal Brazil tersebut. Akan tetapi, tawaran pertama Arsenal ini telah ditolak lantaran mereka menginginkan mahar sebesar 60 juta pound sterling. Menurut laporan di atas, Arsenal sampai saat ini masih terus memantau perkembangan dari transfer PP sebelum bursa transfer ditutup. Sejak menjadi pemain reguler FC Porto, Gabriel Pepe telah membantu raksasa Portugal itu meraih gelar juara Liga Primeira dan sukses memenangkan kompetisi Taça de Portugal. Gabriel Pepe dinilai bisa jadi rekrutan Arsenal yang ideal di tengah mereka yang masih mencari pemain sayap baru. Pemain Crystal Palace masuk dalam daftar transfer Arsenal. Arsenal telah dikaitkan dengan sejumlah pemain sayap sejauh di musim panas ini. All Nigeria Soccer melaporkan bahwa Michael Olise dari Crystal Palace adalah salah satu pemain yang ikut ditambah dalam daftar pemain incaran The Gunners. Laporan tersebut menambahkan bahwa mantan pemain Reading FC itu menjadi opsi baru karena kesepakatan untuk Moussa Diaby sangat sulit tercapai. Olise dirasa memiliki kualitas yang bisa menjadi tambahan amunisi Arsenal dalam mengarungi kompetisi baru kali ini. Meski begitu, akan cukup sulit membujuk sang pemain untuk pergi lantaran dirinya mendapat jaminan bermain reguler di bawah arahan Patrick Vieira. Bursa transfer menyisakan 3 pekan lagi, dan kini Arteta serta Edu harus segera mendapatkan pemain baru untuk memperkuat skuad Arsenal. Arsenal akan selesaikan transfer 2 pemain baru. Arsenal telah menyelesaikan beberapa transfer pemain yang sangat baik. Tanpa tiket Liga Champions, beberapa pemain bintang berhasil dibawa untuk bergabung ke Emirates Stadium.
Namun pakar transfer Football Insider, Dean Jones, meyakini bahwa Arsenal masih akan mendatangkan 2 pemain baru lagi sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Dean Jones mengatakan bahwa kedatangan 2 pemain baru nanti akan membuat kegembiraan bagi penggemar Arsenal dari bisnis transfer yang mereka lakukan. Ya, pasti mereka akan melakukannya. 100%. Bisnis transfer Arsenal belum selesai. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak beristirahat pada saat ini, ujar Dean Jones. Mereka memiliki momentum yang luar biasa memasuki musim ini. Dan sekarang, untuk mendapatkan 2 pemain lagi sebelum batas waktu, akan meningkatkan standar dan meningkatkan kegembiraan lagi, tambahnya. Ban kapten tidak penting bagi Granit Xhaka. Granit Xhaka belum menjadi kapten resmi Arsenal lagi sejak insiden kontroversialnya saat melawan Crystal Palace di Emirates Stadium pada 2019. Unai Emery pun akhirnya membuat keputusan untuk resmi melepas ban kapten dari Xhaka. Hal tersebut yang membuat Xhaka sempat ingin mengakhiri karirnya di Arsenal. Berbicara menjelang perilisan episode baru Amazon's All or Nothing, Xhaka mengatakan bahwa ban kapten bukanlah sesuatu yang ia butuhkan dan ia percayai. Tentu saja Anda tidak membutuhkannya. Semua orang bisa jadi pemimpin di tim ini. Tentu saja Anda membutuhkan kapten untuk tim saat kami membutuhkannya, ujar Xhaka. Tapi saya tidak begitu percaya pada ban kapten. Saat ini saya merasa bahwa bukan hanya satu, tetapi banyak orang yang sangat bagus di tim ini yang dapat berbicara dengan Anda dan mereka membantu Anda. Ini adalah apa yang membuat perbedaan besar saat ini, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!